Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauludin Hadapi. Saya seorang guru bimbingan konseling di Sekolah SMN Negeri 1 Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya ingin mempresentasikan video hasil pengibasan di tempat saya mengajar dengan salah satu metode jurus BK Heban di minggu kedua, yakni bagaimana mengelola emosi di kalangan murid. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai layanan kita pada pagi hari ini, kita bermohon kepada Tuhan dulu dengan cara berdoa, ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas, Bapak akan kasih ice breaking. Ice breaking atau ice breaking? Asik, Pak. Boleh diri dulu. Menghadap temannya. Menghadap temannya. Dorang-dorang ya. Dorang-dorang. Ada temannya. Ini temannya yang ada sana. Oke. Oke. Jadi kata kuncinya seperti ini, keluarnya hitam sama hijau. Ya, hitam sama hijau. Yang sebelah ini hijau, ini hitam. Berarti kalau di sini sebelah kanan. Deretan sini sebelah kanan ya, ingatnya sebelah kanan itu hitam. Ya, sebelah kanan. Berarti lawannya hijau. Oke. Nah, sebelah sana kanan hitam. Lawannya hijau. Yang sini Hijau. hijau, hitam. Oke, terima kasih. Ingat ya, kalau Bapak bilang hitam maka tangkap yang hijau. Oke. Kalau Bapak bilang hijau, tangkap yang hitam. Tangannya ke depan. Nah, tangannya jangan ngumpet ya, tangannya berhadapan juga. Satu aja samanya, satu tangan saja, satu tangan ya. Paham ya? Seperti kita nangkap, permainan nangkap. Paham ya? Usahakan tangkap ya. Nah, kalau tak tangkap, kalau tak berhasil, Bapak akan suruh kalian baca yang di depan. Boleh? Boleh. Oke, kita 3 percobaan atau 4 percobaan. Boleh ngira. Ya, boleh. Nah, ini boleh. Boleh ya. Jangan sampai ditangkap ya. Nah, serius ya, serius. Oke, Bang berdiri di sini. Oke. Nah, ingat. Yang hitam, kalau Bapak bilang hitam, tangkap yang hijau. Yang hijau, Bapak bilang tangkap yang hitam. Oke. Ingat, cluenya tangkap hitam. Kalau konsentrasi lagi ya, konsentrasi lagi. Kalau Bapak bilang hitam, tangkap yang hijau. Kalau Bapak bilang hijau, tangkap yang hitam. Tangannya coba diulurkan. Oke, serius ya. Jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap maka akan baca pulpen kita. Oke, konsentrasi. Hijau. Oke, sekali lagi ya. 3 kali percobaan. 3 kali percobaan. Konsentrasi. Ulurkan tangannya.
hijau. Oke, oke, sebentar ya. Nah, kali ini kita akan mengenali potensi. Apa itu potensi? Siapa yang tahu potensi itu apa? Kelebihan, benar. Ada yang berpendapat lain? Kemampuan. Lagi? Bakat. Benar sekali. Ada bakat, ada minat, ada apa lagi? Ada kelebihan. Kelebihan. Ada apa lagi? Tujuan hidup. Kemampuan. Ya, untuk mendapat tujuan hidup. Oke, itulah yang dimaksudkan dengan potensi. Setiap manusia memiliki Potensi. Setuju tidak kalau manusia tidak memiliki potensi? Tidak. Alasannya? Karena setiap manusia memiliki potensinya. Oke, satu orang siapa yang mau tunjuk tangan? Yang tadi cakap tadi belum kali tak dengar bapak. Oke, coba Indah. Karena setiap orang itu berbeda-beda dari dirinya, jadi potensi orang tuh beda-beda juga tak. Mungkin kalau misalnya satu orang itu punya potensi pasti punya kelebihan masing-masing. Ada kekurangannya juga masing-masing. Ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangan, kelebihan itu anugerah atau tidak? Anugerah. Oke, maka kalian setuju tak dengan tak juara, malas-malasan, tidak rajin dengan orang yang seperti itu? Apakah orang seperti itu tidak memiliki kemampuan? Setuju tak perkataan itu? Tidak. Tidak atau setuju? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju, alasannya? Karena dia malas saja. Sebenarnya dia tuh punya kemampuan. Oke, Potensinya. benar sekali. Oke. Nah, adapun di potensi kita, ya, itu beberapa jenis. Ada yang namanya bakat, ada yang namanya Minat, ada yang kemampuan. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Ya. Apa perbedaan bakat minat sama kemampuan? Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini sering kali dibahas. Kemampuan, minat, ya, bakat, itu suatu hal yang berkesinambungan. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan cita-cita ingin jadi polwan, cita-cita ingin jadi guru, cita-cita mungkin ingin jadi profesor, mungkin ya, bahkan lebih tinggi presiden, gedung DPR, duduk di situ, itu sebuah tujuan kita. Tetapi harus bersinergi dulu dengan cara harus memiliki bakat, minat, dan kemampuan. Dan apa itu bakat? Bakat kecenderungan, ya. Kecenderungan apa sih yang dimaksudkan? Dia sering melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Nah, bukan hal yang negatif. Misal suka masak. Masak itu positif atau negatif? Positif. Nah, dan dia akan melakukan setiap harinya. Itu yang namanya bakat. Nah, kalau minat itu ketertarikan, ada kesenangan yang dilakukannya. Seperti dia kebiasaan dia dengan memasak. Misalkan gitu ya, dia hobi dengan memasak sehingga dia mengasah kemampuannya dengan apa? Mencari resep. Timbul ini resepnya kurang manis, ini bumbunya ini tambah sedikit, dan itu menurut rasa kita, dan itulah yang diasah terus sehingga tercapailah tujuan hidupnya. Paham sampai di sini, Tanita? Oke. Nah, kalau sudah paham, coba ceritakan. Siapa yang mau menceritakan bakat, minat,
dan kemampuan kesehariannya. Oke, silakan Dayat. Menurut saya kata saya itu lebih ke seni seperti foto-fotografi gitu Pak. Karena ketertarikan saya terhadap fotografi itu biasanya saya suka memfoto-foto alam gitu. Itu salah satu energi atau salah satu bentuk saya itu memperhilangkan energi negatif dengan kemampuan yang saya punya itu atau bakat yang punya itu. Saya belajar tentang golden ratio atau posisi-posisi foto yang pas untuk foto-foto saya. Yang penting dalam belajar ini kita harus banyak belajar Pak. Oke, dengan cara mengikis kemampuan itu dengan belajar ya? Iya, dengan belajar. Oh, dengan belajar. Ada yang ingin berbicara tentang bakat, minat, dan kemampuannya dalam kehidupannya selain Dayat? Silakan. Saya itu kan punya bakat belajar voli gitu. Terus minat tuh tertarik karena lebih sehat gitu. Kemampuan itu lebih ke latihan dari yang tidak tahu jadi tahu. Jadi mungkin badan lebih sehat sih. Oke. Nah, dengan cara meningkatkan kemampuannya seperti apa? Latihan. Latihan. Mungkin di antara kita harus latihan ya. Ya. Kalau tak latihan maka tidak dapat mengasah kemampuannya. Selain daripada untuk melatih, tentunya ada belajar, ya, betul nggak? Nah, kenapa harus belajar? Ayo. Karena dari belajar kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan kita, benar. Nah, tadi di awal ada yang bilang setiap orang berbeda-beda, betul Indah ya? Nah, setiap orang memiliki bakat, minat, dan kapasitas kemampuannya mengasahnya berbeda-beda. Nah, dan itu memang harus ya, memang harus untuk mendapatkan satu tujuan apa? Yang jelas untuk mendapat hidup yang lebih baik ke depannya. Dimulai dari sekarang, ya, dimulai dari sekarang. Tapi tentu harus tahu seperti apa sih gaya belajar itu, benar tak? Nah, setiap orang memiliki perbedaan-perbedaan, ya. Namun selain untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan hasil, ya, positif terus akan kita dapat dan kita raih. Dan itu seperti yang semalam, emosi. Nah, bagaimana kita mengelola emosi. Nah, ini salah satunya untuk mendapat tujuan, mengenal potensi yang kita miliki melalui apa sih kecenderungan kita. Nanti sudah kecenderungan, apa sih kesenangan kita, terutama dalam hal-hal yang positif, dan sejauh mana sih asahan kita dalam belajar. Tadi dibilang poli, ada yang bilang fotografer, benar ya? Ada yang bilang jadi tani, misalnya gitu ya. Nah, ada yang bilang tadi main game. Main game dampak buruk atau dampak positif? Dua-dua. Dua-dua. Ada yang bilang buruk, ada yang dua-dua. Yang buruk siapa nih? Yang buruk. Yang dua-dua. Oke, kalau dua-dua dari mana? Indah lah dulu, Indah. Dari dampak positifnya mungkin dari game itu kita bisa menghasilkan uang Pak dengan cara joki. Banyak tuh game-game besar-besar itu kita cara joki supaya akun itu lebih besar. Dampak buruknya itu mungkin kecanduan, habis itu tak bisa lepasnya dari HP. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Memang benar ya apa yang disampaikan rekan kalian tadi, bahwasannya setiap kesenangan kita itu ada sisi gelap, ada sisi buruknya, ya. Tapi itu semua tergantung daripada bagaimana caranya kita mengelola, ya. Tidak semua catur itu salah, benar kan? Dulu orang bilang catur itu salah, benar kan? Monopoli dulu bilang salah, benar tak? Nah, sekarang itu sudah menjadi suatu cabang olahraga, dan juga game pun cabang olahraga.
tetapi kita harus ingat yang kemarin harus tidur 7 sampai 9 jam. jam. Emosi yang lalu ya, kita bahas tentang emosi kemarin. Ingat, tidurnya harus dijaga dan terus mengasah untuk mendapat tujuan kita. Terus untuk mengasah rasa percaya diri, dan ini poin yang paling terpenting dalam hidup kita, benar atau tidak? Ya, jadi kita harus memiliki rasa percaya diri. Jangan sampai down, jangan sampai malu, jangan sampai tak grogi, ya, grogi ngomong dengan orang atau yang lain yang sifatnya negatif. Kita harus membangkitkan rasa percaya diri dengan mengasah terus kemampuan kita, ya. Untuk apa? Untuk bisa merancang masa depan yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, Bapak akan kasih kalian instrumen tentang bagaimana cara kemampuan dari gaya belajar kita masing-masing. Kita memiliki kemampuan berbeda-beda, benar? Benar ya? Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada auditori. Pernah dengar? Pernah dengar. Kinestetik itu apa sih? Turun lapangan langsung, Pak. Turun lapangan langsung. Artinya pembelajarannya langsung dilihat, ya, langsung dipraktekkan, terutama kebanyakan di lapangan. Terus ada yang namanya auditori. Apa sih auditori? Auditori itu kayak mendengar, Pak. Oke, mendengar. Dan ada kemampuan seseorang, mungkin rekan kita itu mampunya mendengar, dia tak bisa praktek, dia bisa mendengar aja. Dan itu kemampuan daripada auditori. Ada yang satu lagi, visual. Melihat bagan. Maksudnya apa sih kalau bagan itu? Menggambarkan. Ya. Ada orang yang mampu menggambarkan sesuatu, ya, dan dia bisa memiliki kemampuan itu untuk mengasah ke depan yang lebih bagus lagi. Nah, Bapak ada suruh kalian bawa HP, benar? Ada ya. Kalau ada, tolong buka HP-nya, buka Google, ketik akupintar.id. Ya. akupintar.id. Pilih di situ tes gaya belajar. Udah bisa ikuti sekarang. Lalu tekan ikuti sekarang di atas. Next. Oke, itu ada pertanyaan, ya. Bisa murid-murid semua menjawab daripada pertanyaan itu, tapi sesuai dengan hati, ya, dibaca dengan seksama. Bapak akan kasih kalian waktu sekitar 15 menit. Ada yang tak bisa buka? Buka semua ya.
Apakah sudah selesai? Belum, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Oke, terima kasih. Nah, sudah ketemu jawabannya? Sudah, Pak. Oke, coba Indah, dari tes tadi apa yang lebih dominan di antara tiga hal tersebut? Kami auditori. Auditori sama Auditori 70%, kinestetik 20%, visual 10%. 10%, berarti visual yang rendah. Ya. Oke. Nah, daripada auditori itu seperti apa sih mengasah kemampuan kamu? Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara mendengar yang memberikan penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya mempelajari auditori adalah di mana seseorang lebih menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan tertulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Jadi itu lebih senang kalau orang mengasih penjelasan secara langsung, Pak. Dia lebih senang memahami daripada harus membaca atau melihat gitu. Dia harus lisan-lisan. Lisan ke lisan. Ya. Hat to hat. Ya, Hati to hati. Ya. Oke, terima kasih Indah. Bakatnya apa? Bakat. Itu tadi tes gaya belajar. Bakat Indah ada? Ada, Pak. Apa? Memasak. Memasak. Minatnya? Minat saya Kesenangan. Kesenangan. Yang jelasnya kegiatan positif. Tadi memasak, bakatnya memasak. Ya. Oke, daripada masak tadi, bagaimana kamu meningkatkan auditori kamu memasak itu? mungkin dari misalnya auditorium itu kayak
kami dah masak nih, dah masak habis tu kasih ke mamak kami supaya mamak kami tu kasih secara langsung kayak ini kurang Ini kurang nasi, garam, kurang kurang gula, asam, kurang gula, apa. Jadi saya ya. tu bisa mendengar secara langsung apa yang mamak saya cakap dan saya bisa memperbaiki kalau saya masak selanjutnya. Oke, jangan lupa masakan untuk bapak ya. Oke. Sering nonton ini, apa nama itu Master Chef itu? Tidak Pak. Oke. Dan itu suatu kemampuan kita masing-masing ya. Masak bukan kecenderungan yang dikatakan orang Sundaan ya. Ya. Di lingkungan kita tuh orang masak ya begitu-begitu aja, tidak demikian. Banyak chef itu ya mengikis kemampuannya sampai ke luar negeri. Ya, tahu Chef Arnold tuh sampai ngasah sampai ke luar negeri. Untuk apa? Untuk memperdalam masaknya saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Indah. Yang lain? Ya, silakan deh. Di sini saya dapat 23% itu visual, 26% itu auditori, 50% itu kinestik. Nah, dia belajar kinestik itu dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal sekitarnya, lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengar ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestik ini suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil nomor telepon atau panggil telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukannya. Oke, terima kasih. Nah, bakatnya apa? Fotografi deh, Pak. Fotografi tadi ya, Pak. Bagaimana kamu mengasah kemampuan kamu dari kinesthetik tadi? Mungkin saya bisa terjun langsung mencoba foto-foto alam-alam yang ada di sekitar Moro itu, contohnya seperti sunset, mungkin sunrise, awan-awan, mungkin. Itu, Pak. Perlu juga media sekarang AI ya? Ya. Oke, harus dibantu dengan hal-hal demikian. Nah, kita di penghujung, ya di penghujung. Nah, apa yang kalian dapat dari potensi ini? Siapa yang ingin bercerita sebelum kita pulang bawa bekal daripada ruang konseling ini? Apa yang kalian dapat pelajaran dari potensi ini? Ada yang ingin bertanya? Contoh Pak, saya dari sekarang tidak tahu Pak, saya itu tahunya dengan estetik Pak. Pak, saya tahu bakat saya ini Pak. Nah, cara meningkatkan kemampuan dengan cara ini Pak. Nah, gitu. Misalkan seperti itu. Kesimpulan boleh Pak? Ya, kesimpulan. Mungkin dari potensi ini kita bisa belajar semua bakat itu orang tuh masih ada, tapi ada yang terpendam. Paham tak? Ada yang terpendam, ya. Ada yang terpendam. Jadi kemampuan untuk dikembangkan tuh lebih besar, lebih susah. Lebih Jadi susah. potensi itu beda-beda, jadi kembangkanlah sesuai potensi itu. Oke, terima kasih, benar ya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda dan itu suatu anugerah, bukan suatu kelemahan, ya. Dan bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki itu sebagai tujuan hidup kita. Kalau kita memang ingin senangnya membahagiakan orang lain, maka kejarlah tujuan hidup kita. Dengan cara apa? Dengan belajar, dengan meningkatkan apa tadi? Kemampuan. Jadi kemampuan tadi disampaikan tadi yang kuliah tadi latihan, ya. Dengan cara latihan, dengan cara mengubah cara belajar kita. Yang jelas kita terus mengasah kemampuan kita. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tak ada? Ada. Oke, kalau tak ada, berarti kita sampai di sini saja. Bapak, terima kasih pada kalian. Ya, terima kasih pada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa lebih jauh mengembangkan potensi masing-masing. Nah, keluar dari sini, kembanglah apa yang ingin dikembangkan, tapi hal yang positif.
Bisa tak kalau misalkan yang kita awalnya suka negatif diubah menjadi positif? Bisa. Bisa. Selain daripada game. Selain daripada game. Contoh. Begadang. Bisa Pak, bisa Pak. Nah, Bisa. seperti apa? Kalau berani. Nah, tidur cepat. Lagi. Selain tidur cepat. Misalkan kita ada suatu joke ini. Joke. Tadi disampaikan bahwasanya si Dayat suka fotografer dan dia ngejar deadline ini. Tahunya dia kerjanya lembur. Nah, itu ada positif, ada negatifnya. Negatifnya apa? Tidur malam. Nah, itu salah satu daripada mengubah dampak positif tadi ke Negatif. negatif ke positif. Nah, selain contoh itu yang pernah dialami misalkan itu dalam sehari-hari ini. Pernah dialami ya? Pernah ya? Tamita? Pernah ngalami ya? Apa begadang? Pernah ya? Apa yang dikerjakan? Oke, bikin PR ya. Tapi jangan sering-sering ya nak ya. Oke, Bapak akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, tepuk tangan. Demikian video pengibasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bisa bermanfaat bagi para permisa semua. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.